وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertakorup. Yang mudah-mudahan ketakoruban kita kepada Allah menjadi satu jalan bagi diri kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana telah disepakati bersama bahwa dalam kajian hari ini adalah kajian yang dimana diberikan judul Masa Kenabian dan Awal Pergolakan Aliran Kristen, yang mana masa kenabian di sini pasti bukan kenabian pada zaman Rasulullah. Kenapa? Karena rentang waktu yang sangat jauh. Ada yang mengatakan jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu ada yang 300 tahun, 400 tahun, 500 bahkan 1000 tahun. Walau alam mana yang lebih terdekat atau mana yang pas tahun tersebut. Namun akan tetapi masa kenabian di sini adalah masa kenabian sebelum Nabi Muhammad diutus. Bahkan belum ada Nabi Muhammad di dalam kehidupan masa itu. Hadirin rahimakumullah. Maka yang dimaksud dengan masa kenabian di sini adalah masa Nabi Isa alaihissalam, atau orang-orang Kristen disebut Yesus Kristus. Hadirin rahimakumullah, dalam situasi dan kondisi pada saat itu, ketika Nabi Isa diutus oleh Allah untuk menjalankan syariatnya, namun dengan keadaan dan situasi kondisi sosiopolitik pada waktu itu sangat tidak mendukung. Kemana pergi dan kemana bergeraknya Nabi Isa itu selalu dikuntit, itu selalu diawasi. Jadi pergerakan dakwah Nabi Isa itu tidak luput dari pengawasan. Itu terjadi pada Nabi Isa. Maka tidak heran Nabi Isa itu memiliki murid itu tidak banyak. Kenapa? Karena saking begitu pengawasan yang sangat ketat terhadap gerakan-gerakan yang memang menjadi motor untuk menggulingkan pada masa waktu itu. Padahal Nabi Isa tiada lain menjalankan dan mengamalkan syariat-syariat yang telah diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa. Tapi karena waktu itu sangat tidak kondisional dan banyak pemberontakan, banyak pembunuhan, dan banyak kejahatan-kejahatan yang sangat di luar batas. Sehingga di dalam kisah para rasul ayat 5 pasal 36, pasal 5 ayat 36 sampai 37 dikatakan, sebab dahulu telah muncul si Tedas yang mengaku dirinya seorang yang istimewa, dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh dan bercerai-berailah seluruh pengikutnya, dan lenyaplah ia.
Sesudah si Tedas, sesudah dia pada waktu pendaftaran, sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk muncullah si Yudas orang Galilea. Ia banyak menyeret orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan bercerai-berailah seluruh pengikutnya. Merujuk pada ayat ini, bahwa kondisi pada saat itu seperti Indonesia pra 1945. Kondisi yang carut marut, pembunuhan itu tiap hari selalu dilakukan. Setiap gerak-gerik keagamaan seperti kita ini selalu diawasi. Terus kabayangnya, atas contohan beberapa tahun yang lalu sering diawasi seperti kondisi pada waktu itu. Nah, karena pergerakan Nabi Isa itu memungkinkan bagi para pembesar, khususnya bagi kaum Romawi, bahwa dengan gerak-geriknya Nabi Isa tersebut menimbulkan sesuatu yang dapat menyebabkan kekacauan di daerah tersebut. Jadi kondisi pada waktu digambarkan sedang kekacauan, sosiopolitiknya sedang tidak stabil. Dan kisah para rasul pasal 21 ayat 38 dikatakan, jika engkau bukan orang Mesir itu yang baru-baru ini menimbulkan pemberontakan dan melarikan 4.000 pengacau yang bersenjata ke padang gurun. Jadi saking banyaknya kejahatan-kejahatan pada waktu itu. Maka pergerakan dakwah Nabi Isa atau Yesus tersebut sangat terbatas. Dan bahkan kisahnya paling singkat dari yang lahir, pertama lahir melalui Siti Maryam, sesudah lahir, adakah kisahnya? Bahkan Al-Quran Jupukeun tidak mengkisahkan setelah lahir Nabi Isa sampai usia remaja, kemana Nabi Isa alaihissalam, kemana Yesus alaihissalam, tidak pernah diceritakan. Maka setelah dibahas di Musnad Al-Muhajirin itu udah dibahas ya. Maka tidak perlu membahas lagi tentang di mana masa remaja Nabi Isa tersebut. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan mencukupi waktunya. Karena ini menyangkut sejarah, maka harus banyak yang harus karena ini sejarah, bukan dalil, bukan. Jadi harus banyak baca-baca juga, karena mungkin ya kurang membaca lagi. Jadi secara singkat saja, secara global yang akan diberikan. Hadirin rahimakumullah, maka pergerakan dakwah Nabi Isa itu sangat terbatas, dikarenakan ketika melihat sesuatu yang munkar, Nabi Isa itu langsung menegurnya. Ketika Taurat Musa itu diselewengkan, maka ketika Nabi Isa melihat tersebut, mendengar tersebut, maka Nabi Isa langsung meluruskan orang-orang tersebut. Maka ulama-ulama Taurat pada waktu itu ketika menerangkan sesuatu hal yang seharusnya A tapi dibilang B, maka Nabi Isa langsung menegurnya. Maksud ayat itu bukan seperti itu, akan tetapi seperti ini. Kenapa
karena mereka hanya menginginkan duniawi saja, bukan menginginkan akhiratnya. Maka di dalam Matius pasal 23 ayat 23 dikatakan, celakalah hai kaum ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih ada manis dan jintan. Kamu bayar, tetapi yang terpenting di dalam hukum Taurat kamu abaikan. Jadi dalam istilah lain, memilah-milah mana anu cocok jeung hate, mana jeung nu cocok nu teu cocok jeung hate. Lamun nu cocok jeung hate pasti diawur nya. Asal cocok jeung hate pasti diawur. Lamun teu cocok jeung hate nya siga urang kieu nya, kadang dipiceun gitu. Hadirin rahimakumullah. Itu. Jadi ketika ulama-ulama Taurat pada zaman tersebut mengingkari satu ayat tapi menerima dengan ayat yang lain. Ketika ayat ini sudah tidak cocok, maka dia tidak mengamalkannya dan mereka tidak menerangkannya. Akan tetapi kalau cocok ayat tersebut dengan keadaan, dengan situasi, kondisi sosiopolitik pada waktu itu, maka ayat-ayat tersebut dikeluarkan. Sehingga terjadilah kontroversi. Sehingga zaman ayeuna beberapa kali sudah terjadi kontroversi yang harus kita luruskan juga. Nah, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Yang satu harus kamu lakukan dan yang lain diabaikan. Sudah. Kemudian di dalam Matius pasal 26 ayat 14 sampai 16 dikatakan, kemudian pergilah seorang dari 12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot. Ini adalah cerita konspirasi atas pembunuhan yang akan terjadi pada Nabi Isa. Ini konspirasi. Kenapa? Karena Nabi Isa itu selalu menggaungkan kebenaran yang akan menjadikan batu sandungan bagi ulama-ulama Taurat pada waktu itu. Maka ketika para ulama tersebut mengatakan A yang seharusnya B, maka Nabi Isa langsung meluruskan. Terus-terusan seperti itu, maka merasa jengkel, merasakan akan kemarahan kepada Nabi Isa. Kemudian lagi, maka para ulama tersebut berkolaborasi dengan penguasa pada waktu itu, yang pada waktu itu bangsa Romawi yang menjajah penduduk Yahudi. Nah, kemudian mereka mengadakan konspirasi bagaimana caranya menangkap dan membunuh Isa alaihissalam tersebut. Maklum jalmi, ya, maklum orang, manusia, setebal apapun keimanan kita, ketika keimanan kita sedang berada di strata yang lebih bawah, maka segala apapun pasti kita lakukan. Aya we gitu nu nyeleneh mah. Ada saja orang yang membelot dari kebaikan tersebut. Dalam suatu organisasi, tidak akan semuanya orang itu baik di dalam organisasi tersebut. Aya anu urang teh ngamanfaatkeun organisasi tersebut. Aya anu memang ingin mengembangkan ilmu terhadap organisasi tersebut. Aya wae anu nyucupkan terhadap organisasi tersebut. Ini pun sama.
ketika Nabi Isa itu mendakwahkan dan hanya mendapatkan 12 murid saja selama hidupnya berdakwah, hanya 12 orang saja Nabi Isa mendapatkan murid-muridnya. Hasilmu masa baraha 65 lebihnya. Tacan 3 tahun tacannya. Si Nabi Isa seumur hidupnya hanya mendapatkan muridnya 12 saja. Hebat hasilmu jeung Nabi Isa amat. Nah, ketika ada orang yang membelot dari keimanan, dari yang hanya menginginkan harta saja, kehidupan duniawi saja, maka orang yang membelot itu dimanfaatkan oleh ulama-ulama dari ahli Taurat ini, sehingga mengadakan konspirasi, mengadakan perkumpulan dengan orang tersebut untuk bagaimana caranya menangkap Nabi Isa alaihissalam. Sebagaimana dalam Matius pasal 14 ayat 14. Kemudian pergilah seorang dari 12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku? Penawaran. So, rek mere naon lamun urang bisa newat Isa. Jadi dalam kata lain, orang Romawi, orang-orang sebagian ulama Taurat tersebut tidak mengetahui numana Isa teh, numana Yesus teh apa. Kamu orang-orang Romawi tidak mengetahui yang mana Nabi Isa itu, yang mana Yesus tersebut. Nanti dijelaskan di sini mana Nabi Isa tersebut dengan kode. Ini kode yang pertama yang dimunculkan pada waktu itu, sampai sekarang ada Morse-nya, ada kode-kode yang lain. Supaya aku menyerahkan dia kepadamu. Ya. Ini adu tawar harga. Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Jadi orang Yudas Iskariot itu bisa mendapatkan Nabi Isa, baik informasi ataupun secara orang tersebut, maka diberi dengan upah 30 perak, uang perak. Ya mungkin ukuran sekarang besar gitu, mungkin ukuran dulu juga besar, sehingga dia itu tergiur dengan uang sebanyak itu. Namun di ayat-ayat yang lain atau di surat-surat yang lain tidak disebutkan nominal harga. Hanya di Matius pasal 26 ini saja yang disebutkan nominal harganya. Jikalau kita merujuk kepada Markus pasal 14 ayat 10 sampai 11 dikatakan, lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari 12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya. Dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Kapan ditangkapnya? Di mana tempatnya? Nanti dikisahkan di dalam pertemuan yang akan datang. Atau kalau ada kesempatan hari ini pun kita bahas. Ya. Di dalam Markus itu tidak disebutkan nominalnya. Cuman ada konspirasi, ada pertemuan antara Yudas Iskariot dengan pemuka-pemuka agama dan atau perwakilan-perwakilan dari kepemerintahan pada waktu itu. Cuman di sini agar dijanjikan dia akan diberikan hadiah. Kalau kita merujuk ke Lukas pasal 22 ayat 3 sampai ke 6.
Maka masuklah iblis kepada Yudas. Maka Yudas juga disebut iblis. Ya. Ketika orang-orang Kristen mengatakan kamu si Yudas, berarti ente teh iblis, tah setan tah gitu. Dasar si Yudas, berarti ente teh setan. Kenapa? Karena orang yang membelot dan orang yang memberikan Yesus Kristus secara gratis kepada orang-orang Romawi. Seorang dari ke-12 murid itu lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya dan mulailah dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Matius, Markus, dan Lukas tersebut menceritakan ternyata orang yang mendalangi untuk penangkapan Yesus tersebut adalah orang-orang Romawi, orang-orang atau ulama-ulama atau pembesar-pembesar dari ahli-ahli Taurat atau orang-orang Yahudi itu sendiri yang ditopang atau ada orang yang meloloskan dengan konspirasi ini. Siapa? Yudas Iskariot. Jadi mun urang mah naon atunya pemeta gitu. Pemetana Yudas Iskariot itu. Nah, kapan ketika penangkapan Nabi Isa tersebut? Di sini dikatakan di dalam Matius pasal 26 ayat 47 sampai 48 dikatakan, waktu Yesus masih berbicara di suatu tempat, di suatu lokasi, kalau di dalam bisa dibaca di dalam Alkitab, baik Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, itu ada judulnya penangkapan Yesus di Bukit Getsemani, di suatu dataran atau di suatu lembah atau di suatu tempat yang namanya itu Getsemani. Sanes artos mani nadanya ieu mah tempat. Nah, ketika Yesus masih berbicara, muncul aya nama masih memberikan tausiah, masih membicarakan tentang agama, masih membicarakan tentang keilmuan, maka datanglah Yudas Iskariot, salah seorang dari 12 murid itu. Namun tidak sendiri. Ia bersama-sama dengan rombongan besar, orang-orang yang membawa pedang dan pentung. Jadi udah tahu maksud dan tujuannya, pasti udah tahu kita. Rek naon gitu, datang segerombolan orang dengan Yudas tersebut ke tempat tersebut. Jadi orang yang mengetahui ketika Yesus itu memberikan pencerahan tentang agama, itu pasti Yudas Iskariot. Di mana letaknya, kapan waktunya, Yudas Iskariot itu telah mengetahuinya. Maka gampang bagi dia untuk memberikan informasi kepada orang-orang yang ingin menangkapnya. Maka ketika Rasul Isa alaihissalam tersebut memberikan tausiahnya, memberikan ceramah-ceramahnya, maka datanglah Yudas Iskariot kepada tempat tersebut.
dengan bersama rombongan-rombongan yang besar, atau disebutlah dengan kata sekarang itu tentara, bala tentara, yang mereka itu membawa senjata. Tong dibayangkan mawa bedil eta can aya gitu nya. Tong dibayangkan mawa senapan AK 2 hijinya sampai ke AK sabarahanya, aku tak tahu elah gitu. Pada zaman itu mah da teu aya nu kitu teh. Jadi senjata pada waktu itu mungkin paling layak pada waktu itu adalah busur panah mungkin ya. Dan membawa pentung, mun urang panakol gitu, nganduka kumaha panakol nah gitu. Yang mereka itu disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua orang Yahudi karena saking jengkelnya terhadap Nabi Isa ketika mereka memberikan tausiah seperti ini, yang mereka itu membelokkan ajaran-ajaran Taurat kemudian diluruskan oleh Nabi Isa, mereka itu tidak mau untuk diluruskan. Lamun kieu terus mah atuh urang teh moal dahar. Lamun kieu terus mah urang teh moal meunang jobnya. Kenapa? Karena sudah keterbiasaan dengan adat istiadat, dengan tata cara yang di luar agama, mereka itu sudah terbiasa melakukan. Maka tidak heran sekarang pun ketika sudah bercampur dengan adat istiadat, ujung-ujung nama nyekitu teh moal dapur moal ngebul gitu. Atau moal dionrang deui, atau moal nyakitu teh. Kenapa? Karena sudah dicontohkan dengan hal seperti ini. Ketika diluruskan oleh Nabi Isa, maka mereka tidak mau untuk melakukan pelurusan tersebut. Ya, kenapa? Ya tadi teh ujung-ujung nama ya. Nah, kemudian mereka itu disuruh oleh imam-imam dan pembesar-pembesar bait dan kepalanya dan tua-tua orang Yahudi. Maksud nama orang yang dituakan oleh orang-orang Yahudi ya. Orang-orang yang paling berpengaruh maksud nama. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ya, ini kepada mereka. Apa tandanya? Kumaha kodena? Cek manehanana teh cicing. Lamun anjeun hayang apal nu mana Isa, lamun anjeun hayang nyaho mana Yesus, tingali kuring, mana anu dicium ku kuring, mana anu disalaman ku kuring, tah eta jelematna. Dengan kata lain, dengan surat ini, maka orang-orang Yahudi pembesar-pembesar yang lainnya, kemudian orang-orang Romawi itu tidak mengetahui anu mana Isa teh, anu mana Yesus teh, teu apa gitu. Anu mana Asep Habibi teh teu apa nu lain. Ya. Nah, maka diberi kode oleh dia, ketika kamu ingin menangkapnya, tah ieu kodena. Yang akan aku cium itulah dia. Maka tangkaplah dia. Ya. Ini adalah suatu kode yang dikembangkan oleh orang-orang sampai zaman sekarang. Ya. Dan bahkan sekarang berkembang lagi kode-kode yang kita juga tidak paham. Maka kata Yudas Iskariot, lamun anjeun hayang apal, kalau kamu ingin mengetahuinya, siapa itu Yesus, bagaimana orangnya, maka inilah tandanya. Orang yang aku cium itulah dia. Orang yang aku salami itulah dia. Maka tangkaplah dia. Ini. Maka Yudas Iskariot tersebut orang yang paling dibenci oleh orang-orang Kristen. Tapi ayeuna jadi terbaliknya. Kenapa jadi orang-orang Islam yang dipikang nyawa? Padahal yang membunuh Yesus itu orang Romawi, orang-orang Yahudi. Yahudi yang dan Romawi itu adalah orang-orang yang membunuh Yesus. Tapi nahan nyawana ka orang ngartos. Dari sini paham?
ente abdi ge gitu. Ya, gitu. Nah, dari situlah maka ditangkaplah Yesus tersebut dengan dengan perantara Yudas Iskariot, yang mana Yudas Iskariot itu adalah orang satu-satunya murid dari ke-12 murid tersebut yang mencederai, yang membelot dari ajaran kebenaran, sehingga menjadi kebiasaan dari mereka ketika mereka marah terhadap seseorang, maka mereka akan mengatakan dasar si Yudas Iskariot, yang artinya dasar iblis, dasar setan, itu maksudnya. Maka dari sini, dari permulaan awal diturunkannya Nabi Isa menjadi Rasul untuk mengajarkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Romawi, mereka itu enggan untuk menerima kebaikan, mereka itu enggan menerima kebijakan dari agama-agama yang diajarkan oleh Nabi Isa. Padahal Nabi Isa itu mengajarkan Taurat Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Karena meneruskan ajaran Nabi Musa alaihissalam. Akan tetapi mereka tidak mau menerimanya dengan alasan bahwa Isa itu sendiri bukan keturunan orang Yahudi. Nah, maka Nabi Isa ditolak ke orang-orang Yahudi. Hadirin rahimakumullah. Maka muncullah perbedaan-perbedaan di antara orang-orang yang mengamalkan kebaikan, Taurat yang asli dengan Taurat yang palsu. Maka muncullah dua kelompok yang besar. Maka muncullah aliran-aliran dua aliran yang besar ketika sudah ketiadaan Nabi Isa. Aliran yang mengikuti ajaran Nabi Isa itu mengajarkan apa yang diberikan, apa yang dicontohkan, dan apa yang diamalkan oleh Nabi Isa. Akan tetapi ada kelompok di luar Nabi Isa yang dia itu mengatakan bahwa aku berjumpa dengan Nabi Isa itu hanya lewat bayang-bayang saja. Untuk apa mengatakan seperti itu? Untuk meyakinkan bahwa dia itu pernah atau benar-benar orang yang menganut paham Nabi Isa. Padahal belum pernah bertemu, padahal belum pernah menjadikan dia itu murid, atau Nabi Isa dijadikan guru oleh dia. Cuman dia mengatakan bahwa dia bertemu dengan Nabi Isa, bertemu dengan Yesus tersebut hanya dengan bayang-bayang saja. Ketika dia bepergian, kemudian dia berjumpa dengan bayangan yang mengatakan, "Hei Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Kenapa engkau menganiaya aku?" Apa jawab Saulus? "Siapa engkau Tuhan?" Kenapa kalau tidak tahu menyebut nama? Kalau tidak tahu, siapa engkau Tuhan? Tapi di dalam ayat tersebut, siapa engkau wahai Tuhan? Nyebutnya pangeran. Kembali lagi. Jadi setelah ketiadaan Nabi Isa atau Yesus, maka Kristen itu terbagi dua. Ada yang menganut aliran tauhid atau unitarian, dan ada yang menganut dengan anutan trinitarian yang digembar-gemborkan oleh seorang
Paulus. Sebelum namanya Paulus adalah namanya sebelum nama Paulus sebutnya Saulus ya. Sebelum dinamakan Paulus adalah Saulus. Kenapa disebut Paulus? Kalau Saulus itu orang yang menganiaya orang-orang Kristen, orang yang membunuh orang-orang Kristen, maka dia bertaubat ya. Dijadikan rasul, dijadikan nabi. Padahal dia sebelumnya orang yang membunuh orang-orang Kristen, orang-orang pengikut Nabi Isa. Tapi karena dia bertobat katanya, kemudian dia dijadikan rasul. Tapi yang jadi pertanyaan, di dalam Alkitab yang sekarang ini notabene adalah bahasa atau surat-surat dari Paulus, tapi tidak ada namanya surat Paulus. Itu harus dipertanyakan, kenapa tidak ada surat Paulus? Sedangkan surat Roma, Filipus, terus itu adalah surat-surat dari Paulus kepada orang-orang yang di sana, tapi nggak ada surat-surat Paulus. Nah, itu yang digembar-gemborkan. Maka pada mulanya ajaran Yesus itu dianggap oleh bangsa Yahudi sebagai aliran baru di dalam agama bangsa Yahudi. Tetapi karena ia telah mengalami metamorfose yang sangat jauh dengan konsep ketuhanan yang tadi adalah Trinitarian, maka agama Kristen terpisah dari agama Yahudi dan menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok Unitarian dan kelompok Trinitarian. Sejak awal Nabi Isa dan pengikutnya mengalami penindasan dan penyiksaan yang berkepanjangan. Itu sejak awal juga sudah terjadi hal itu. Dari sejak awal Nabi Isa ada pun seperti itu. Ya. Kemudian sesudah tiada Nabi Isa, maka Unitarian ini dan Trinitarian ini menjadi suatu aliran yang kuat dan mengakar. Saking kuat dan mengakarnya, mereka pun menjadikan sekte-sekte dan aliran-aliran di bawahnya. Aliran-aliran di bawah. Di orang banyaknya, kayak Advent, kayak Pantekosta, kayak Nande dan sebagainya. Itu banyak gitu. Dan jumlahnya ada ratusan bahkan ribuan sekte. Bahkan ada sekte setannya. Mereka itu ada sekte setannya gitu. Yang menurut pengakuan jebolan mereka itu tidak menyembah Tuhan, tapi tidak membenci Tuhan. Ente muncul bahasa orang tengah tenang, ente membenci Tuhan, tapi ente menyembah Tuhan gitu. Tapi dia memuja setan. Itu mah Pak Abdi jadi kesananya bagi anak. Tapi tidak menutup kemungkinan karena munculnya hal sekte-sekte tersebut itu berasal dari Alkitab itu sendiri. Bahkan tidak sedikit orang sebutan teh yang memberikan bimbingan akhir zaman itu kebanyakan itu dari Alkitab. Penjelasan itu dari Alkitab kebanyakan, didukung dan ditopang oleh hadis-hadis yang memang sudah ada di dalam Islam itu sendiri. Nah, kemudian maka karena baru, sehingga orang-orang Yahudi tidak mengakui keberadaan orang-orang Kristen. Meskipun agama Nabi Isa itu sudah mengalami metamorfose, perubahan yang sangat signifikan, tapi tetap orang-orang Yahudi itu tidak menyukai dengan kehadirannya Kristen tersebut.
Sebagaimana orang-orang Quraisy ketika ditampilkan Islam, mereka tidak mau membenarkan, tidak mau mengikuti Islam itu sendiri. Kenapa? Karena ya sudah agama baru mungkin. Bacaan adanya. Nah, dan sampai sekarang pun ajaran-ajaran Nabi Isa itu sudah bermetaformose beberapa kali. Perubahan-perubahan itu sudah terjadi beberapa kali ataupun puluhan kali sudah terjadi. Kenapa? Karena ajaran Taurat, ajaran Injil yang asli itu sudah tidak ada. Dan orang-orang Kristen pun mengatakan bahwa Alkitab yang ada pun saat ini yang orisinil itu hanya 12% saja. Hanya 12% saja. Cing, anu 88% kamana diartinya? Asli aspal waler. Ya. Dan sampai sekarang pun keadaan Kristen itu ya masih dibenci oleh orang-orang Yahudi. Tidak hanya dulu saja, sekarang pun orang-orang Yahudi pun membenci orang-orang Kristen dengan tidak meyakini bahwa Isa itu adalah sebagai Nabi, Yesus itu adalah sebagai utusan, tidak meyakini. Maka kan dalam Al-Qur'an lakot kafarot, yang tidak mengimani sebagian Rasul saja sudah kafir. Nah, karena saking bencinya, maka tidak dianggap orang-orang Kristen tersebut. Sehingga pada abad pertama, pada zaman Nero tahun 65 Masehi, seperti digambarkan film tuh Samson dan Delilah. Ya. Kantos nonton? Kantos? Dacan? Ini sami sareng abi gitu. Ya. Ya, digambarkan di sana ya, saking kekejamannya orang Yahudi itu sehingga orang-orang Kristen itu hanya bagai santapan bagi bagi hewan-hewan buas. Ditonton oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Romawi. Ya, ketika orang Kristen itu dimakan oleh binatang buas, bertepuk tangan, sorak-sorai, kebahagiaan yang terjadi. Ya. Itu pada zaman Nero tahun 65 Masehi, berarti ini adalah kisah nyata seperti itu ya. Mereka itu diadu dengan singa untuk ditonton dan dilaburi aspal, kemudian dibakar ya. Mun dia mah diminyakan di aspalan, si aspalan dibelung. Jadi orang-orang Kristen saking kugeuleuhna meureun, si orang Kristen teh dilaburi ku aspal. Dilebatan ku aspal, si aspalnya didurung gitu. Kumaha cing gitu keayaan pada waktu itu. Ya. Nah, kemudian setelah dibakar, kemudian mati, dicacak. Terus dicacak teh dipasikeun ka tong disate entong. Maka inilah yang dilakukan oleh Kaisar Domitianus tahun 81 sampai 96 Masehi. Saking kugeuleuhna. Kemudian pada abad kedua, di abad ini orang Kristen dianggap najis dan kotor, sehingga mereka itu tidak diperkenankan untuk untuk masuk ke tempat peribadatan. Najis, kotor, jauh. Saking pun najisnya tidak diperkenankan memasuki tempat peribadatan. Lamun Yahudi mah sinagog gitunya. Lamun di orang mah masjid. Gitu. Mereka itu tidak boleh untuk masuk ke, jangankan masuk ke itu,
ke tempat peribadatannya, ke pelatarannya saja itu sudah tidak diperkenankan. Kemudian Kaisar Tyrannus menangkap orang-orang Kristen untuk santapan binatang buas, seperti yang dialami oleh Ignatius, seorang Kristen sejati, Polikarpus sanes pilot sanes, ya mah Polikarpus zaman ya, Leonardus dan lain-lainnya, yang mereka alami seperti itu. Mereka ditangkap, kemudian dibunuh, kemudian dimutilasi, dan dagingnya diberikan kepada hewan buas. Dalam terjadi ayeuna mah tos kena HAM gitu nya. Siapa yang melakukannya? Yang terpenting bukan orang Islam dalam hal ini. Nah, kemudian pada abad ketiga, Kaisar Decaldinus dan Desocletius memerintahkan untuk membongkar gereja. Saking tidak diakuinya, maka gereja pun harus dibongkar. Kemudian membakar kitab suci. Kemudian pendeta-pendeta ditangkap, kemudian disiksa dan dibakar. Dagingnya dipotong untuk hewan peliharaan mereka. Lama singa ge dicukuput gitu tahnya. Maka dari abad pertama, kedua, ketiga itu semua terjadi seperti itu, maka terputuslah mata rantai perjalanan garis besar atau perjalanan akidah dari Kristen tersebut menjadi buyar. Tidak ada generasi Nabi Isa sampai 3 dekade, sampai 3 abad. Maka terputuslah mata rantai mun urang mah naonnya. Jadi terputuslah lamun hadis mah terputus di tengah tos teu aya untuk mengeluarkan hadis teh. Begitupun ini, ketika ingin mengatakan Taurat yang asli, itu mungkin tidak ada sama sekali. Kenapa? Karena sudah 3 abad itu sudah terhapus. Orang yang hafal Taurat dibunuh, dijadikan santapan hewan buas. Itu maka terputuslah mata rantai Taurat tersebut. Nah, pada abad keempat, pada masa ini Kaisar Konstantin, ini terus dibahas ku Pak Ustadz Abdi nya. Ini udah dibahas, kedang ngabahas deh. Dia itu bersikap lunak. Kenapa? Karena dia mengakui dirinya sudah masuk Kristen, padahal dia juga tidak melepaskan dari agama dahulunya. Apa agamanya? Paganisme. Ya. Walaupun dia mengatakan saya sudah masuk Kristen, tapi dia tidak melepaskan dari paganismenya itu sendiri. Namun pada waktu ini orang-orang Kristen bisa hidup dengan kebebasan. Raja urang itu pemimpin orang wae agama nasiga urang gitu kan. Mana mungkin mereka itu dia itu mengekang seperti raja-raja sebelum Konstantinopel. Maka pada abad ini orang-orang Kristen hidup bebas, akan tetapi sangat disayangkan ajaran-ajaran ketauhidan mereka sudah punah. Ajaran-ajaran Taurat yang benar itu sudah tidak ada. Kenapa? Karena sudah diputus mata rantainya selama 300 tahun. Maka dari sinilah muncul sekte-sekte atau aliran-aliran yang banyak, yang jumlahnya tidak terhitung. Nah, karena terjadinya sekte tersebut, Unitarian dan Trinitarian itu saling kontradiksi. Cek Trinitarian mah Tuhan teh aya 3, cek Unitarian mah Tuhan teh aya 1. Ternyata pengikut Kristen yang baik itu adalah mengakui bahwa Tuhan itu satu, bukan
tiga. Dan poin-poin ini bukan hasil konsili ya, tapi poin-poin yang diajukan itu adalah satu, Yesus dan Maria adalah Tuhan selain Allah. Yesus tidak dikandung oleh Maria, tetapi ia hanya lewat telinganya. Kan di dalam Matius pasal 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya Firman bersama-sama Allah, maka Firman menjadi Allah, gitu. Nah, kemudian yang ketiga, Tuhan itu ada tiga, yang baik, yang jahat, dan yang sedang. Saya nggak tahu gimana yang sedang itu kumahanya. Itu apal kumaha. Ya. Yang keempat, Yesus adalah salah satu oknum dari tiga oknum Tuhan. Tuhan Anak, Tuhan Bapa, dan Roh Kudus. Nah, anak ini adalah Yesus. Maka orang-orang Unitarian tidak mengakui ada kalimat anak, nggak mau ada kalimat anak, maka saling gontok-gontokan. Kemudian Yesus sama dengan Tuhan Bapa, setingkat dengan Allah. Karena tadi pasal tadinya seperti percikan api dari api, eta ieu nama dalil nama kiasana. Nah, orang-orang Unitarian mengatakan Yesus itu makhluk dan bukan Tuhan. Ia hanya manusia yang mulia yang harus diteladani, gitu. Itu. Ini adalah sikap orang-orang Unitarian yang tidak bisa dibantah oleh orang-orang Trinitarian. Akan tetapi karena jumlah mereka itu lebih banyak daripada Unitarian, maka yang disepakati ya, demokrasi pada waktu itu adalah demokrasi pertama, maka disepakati oleh mereka itu adalah Tuhan itu ada tiga. Maka orang-orang Unitarian tetap berpegang teguh bahwa Tuhan itu adalah satu dan Isa itu adalah seorang nabi. Ya. Siapa saja tokoh-tokoh Unitarian yang ditangkap dan dibunuh oleh orang-orang Trinitarian, silahkan dibaca di dalam Alkitab atau di dalam sejarah Al-Quran berbicara tentang Kristen, atau buku-buku yang lainnya, silakan dibaca. Ada orang-orang Kristen yang memang mentauhidkan agamanya. Mudah-mudahan yang disampaikan secara singkat ini ada guna dan manfaatnya, khususnya bagi diri saya sendiri. Umumnya ada iwatul iman yang ada di sini. Aku lupa lihada, astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.